Ya, saya Suster Augusta, SSPS. Di sini saya sebagai Direktur Umum dan Administrasi Keuangan RKZ Surabaya. Saya masuk tahun 2000, sekitar 2000 sampai 2001. Nah, memang waktu itu setelah 2003 saya harus tugas ke luar negeri. Tapi buat saya, masuk saya yang pertama dulu sangat berarti. Karena pada tahun itu saya memulai komputerisasi di sini. Jadi saya yang memulai sistem informasi dengan online, dengan komputer, dengan masih model lama itu. Sehingga ketika kemudian saya harus meninggalkan RKZ 2003 dan saya kembali 2011, saya merasa senang karena online komputer sudah cukup bagus di sini. Nah, dan ketika saya harus melanjutkan lagi, saya lihat semua yang saya mulai dulu ternyata memang sangat menentukan langkah-langkah berikutnya. Menjadi titik balik dari ke arah RKZ digital. Dan itu dimulai tahun 2001 ya. Jadi saya masuk sebagai IT pada waktu itu, meskipun pendidikan saya bukan IT. Kemudian saya masuk dari sisi keuangannya. Artinya kalau orang masuk ke rumah sakit, sistem informasi, mereka pasti masuk ke medis dulu. Di sistem informasi rumah sakit itu ada medis, ada HRD ya, personal, ada keuangan. Dan saya masuk dari sisi keuangan dulu, dengan jantungnya di akuntansi. Itu yang mungkin agak beda dengan di tempat lain. Sehingga di RKZ ini sistem informasi keuangannya jalan duluan, stable duluan, baru yang lain masuk pelan-pelan. Kemudian tahun 2011 ketika saya kembali, memang saya mendapat tugas untuk melanjutkan Suster Maria Wijaya, pendahulu saya, untuk menangani umum, administrasi, dan keuangan. Jadi saya 3 tahun saya di Filipina. Kebetulan kami di Filipina punya sebuah rumah sakit di Manila waktu itu. Saya juga membantu memulai sistem informasinya di situ. Kemudian di rumah saya mendapat tugas di kantor pusat kongregasi suster-suster misi Abdi Roh Kudus, dan saya di sana tugasnya juga mengelola IT-nya. Karena kami internasional, jadi sentral IT itu penting lah di sana, kantor pusat, begitu. Iya, yang paling penting memang sistem informasi itu, teknologi itu sangat menentukan, karena dunia ini berubah dengan begitu cepat ya. Jadi pada waktu itu memang saya fokus di sistem informasi, terutama saya karena core saya keuangan, jadi saya memegang sistem keuangannya dan baru merambah ke sistem medicalnya dan sumber daya manusia. Kemudian saya melakukan banyak efisiensi karena dunia perumah sakitan ini makin luar biasa. Jadi efisiensi dan pengembangan teknologi. Kita juga mewujudkan mimpi pendahulu-pendahulu saya, itu membangun beberapa gedung, seperti yang terutama yang kita lihat gedung Santo Yosef itu yang sangat besar itu. Kemudian melakukan renovasi ke arah RKZ baru, tampilan RKZ harus berubah, kemudian mengubah image RKZ yang serem ya, serem kuno gitu ya. Memang depannya nggak bisa diganti lah, wong itu
national heritage ya, jadi cagar budaya nggak bisa diganti, nggak boleh. Tapi dalamnya kita ubah, suasananya kita ubah, sistem manajemennya kita ubah, ya. Sehingga justru kita bisa kita mengikuti teknologi, aktif teknologi, tapi value-nya masih tetap seperti dulu, gitu. Ya, dimulai sejak awal. Ketika pertama kali kita komputerisasi, tantangan awalnya adalah manusianya sebagian besar belum kenal teknologi komputer. Untuk bagaimana mengenalkan, kebanyakan orang-orang resist terhadap teknologi. Tapi ya syukur sekarang sudah jauh lebih berkembang, lebih banyak orang-orang muda yang bisa mengadop teknologi sehingga lebih gampang. Tetapi memang tidak semua. RKZ yang usianya hampir 100 tahun ini ada generation gap. Itu generation gap itu cukup berpengaruh. Di samping itu ada tenaga-tenaga yang bahkan masih belum lulus. Sekarang loh masih ada yang tidak lulus SD. Tetap kita harus akomodasi, memberikan kesempatan untuk berkembang. Nah, seperti contohnya ada beberapa yang saya kagumi dan saya banggakan. Mulai dari tidak lulus SMA, mengambil program paket kejar pada zaman itu, bisa SMA, bisa kita studikan sampai lulus. Ya minta maaf, dari cleaning service bahkan ada yang bisa sampai jadi programmer andalan kita, menjadi sampai kepala bagian. Itu kebanggaan, itu tantangan, tapi juga kebanggaan. Ya tidak semua bisa mereka, tapi kami usahakan untuk menjadi mereka betul-betul menjadi somebody yang berkontribusi untuk kemajuan RKZ ini. Di samping antar generasi, yang juga sulit ini adalah banyaknya disiplin ilmu. Segala ilmu ada di rumah sakit ini, mulai dari kedokteran sampai teknik listrik sampai arsitektur, semua ada. Kesehatan lingkungan, ngurusin sampah, semua ada. Dan itu harus ada orang yang bisa mengatasi itu. Artinya kalau ada yang, contohnya kalau membuat suatu program aplikasi, kalau perawat ketemu programmer, kadang-kadang tidak ketemu, tidak cocok mereka, terus saling menyalahkan. Programmer pancen tidak bisa, itu susternya gitu. Kemudian lah perawatnya mintanya aneh-aneh ini. Nah yang kayak gitu tuh harus ada jembatannya. Dan itu yang memaksa saya untuk belajar banyak tentang banyak hal, tentang medis maupun non medis. Jadi saya harus belajar banyak, setidaknya tahu apa yang dimaksud, bisa menjelaskan kepada pihak lain. Mungkin orang bilang saya disiplin gitu ya, disiplin keras gitu, tapi dengan bertambahnya usia saya berubah loh ya. Kita menjadi lebih sabar ya, lebih menerima, apalagi dengan gap generation yang begitu besar gitu. Saya berusaha mengerti, memakai kacamata setiap orang. Kalau orang itu perawat, saya berusaha untuk mengerti perawat ini latar belakang ilmunya apa. Jadi tidak bisa memaksa, disuruh berpikir sebagai programmer, sebagai teknisi. Teknisi pun harus berpikir, mereka berpikir sebagai teknisi. Jadi kita harus memakai kacamata orang lain. Itu dulu paradigmanya itu. Dan hal yang paling penting adalah positive thinking. Kalau menghadapi seseorang, jangan negative thinking dulu. Jangan begini, iya dia begitu, enggak. Kita selalu melihat orang itu tujuannya baik. Kita semua masuk di rumah sakit ini tujuannya baik. Jadi ya
jangan berpikir buruk gitu. Mungkin dia maksudnya baik tetapi tidak tersampaikan, atau memang paradigmanya lain sehingga tidak ketemu dengan pihak lain gitu. Tapi kalau prinsip, saya biasanya ketat. Contohnya yang prinsip kejujuran itu, kalau tidak jujur saya nggak bisa. Lebih baik orang itu ngomong aja gitu. Atau kalau ngomong minta maaf ya masa nggak dimaafin gitu, kan nggak mungkin itu. Lebih baik ngomong jujur daripada bulat-bulat, itu malah merepotkan orang lain gitu. Orang lain malah ribet ya, hanya karena. Jadi kalau hal-hal prinsip saya akan pegang, tapi kalau hal-halnya lain saya cukup fleksibel untuk atur gitu ya. Tapi memang penampilan kan orang ya sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin ada orang yang takut sama saya, tapi ada juga yang nggak takut kok. Saya merasa tiap orang ya memang lain-lain. Saya pemimpinan juga lain-lain. Yang paling penting juga adalah memimpin dengan memberi contoh, by example. Itu yang membuat kita refleksi terus. Kalau saya mau para mitra misi saya ini datang tepat waktu, maka saya harus datang tepat waktu gitu. Saya kalau mau teman-teman saya berkontribusi tidak hitungan, maka saya juga tidak boleh hitungan gitu. Saya tidak boleh hitungan kepada mereka juga gitu ya. Jadi by example itu penting, lead by example. Positive thinking itu menentukan gesture kita. Rasanya kok enggak stereotip aja itu, enggak benar juga ya, enggak sepenuhnya benar ya. Itu hanya secara umum aja ya. Saya 3 bersaudara, saya anak terkecil, saya 2 kakak saya laki-laki. Jadi saya biasa kumpul dengan laki-laki. Saya sekolah di ITS, mayoritas itu laki-laki. Jadi buat saya itu nggak ada bedanya. Saya tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Ya. Dan saya kira orang kalau lihat saya juga tidak, karena saya tidak membedakan laki perempuan, itu bahwa sadar itu nggak, bahwa saya tidak membedakan itu secara spontan itu, bahwa saya tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Dan saya kira teman-teman saya tahu. Nah, kebetulan di RKZ ini saya di Direktorat Umum dan Administrasi Keuangan. Di situ yang paling banyak cowoknya. Yang bagian lain banyak ceweknya. Laki-laki di RKZ ini karyawan tetapnya sekarang sekitar 1050. Laki-lakinya mungkin 10% nggak sampai. Dan itu kebanyakan ada di direktorat saya. Ya. Cuma memang ada beberapa hal yang saya tentukan saya mau laki-laki aja. Tim IT saya tidak ada ceweknya. Ya, itu sekedar untuk bahwa kalau supaya mereka sama saja dan tidak terganggu oleh hal-hal yang nggak perlu. Mereka kan masih muda-muda, ya. Mereka masih muda-muda, masih pergaulannya masih rame-rame, seru-seru, tapi kadang-kadang itu mengganggu juga gitu. Ya, minta maaf ya. Itu terjadi kan. Ketika saya set up tim IT, waktu saya tahun 2003 itu saya pergi, saya set up, saya yang bilang IT ini biar cowok saja gitu. Ternyata kejadian dikasih cowok cewek, no? Nah, ternyata memang terjadi scandalize. Ya mungkin kebetulan saja orangnya, tapi kenyataannya ya begitu gitu ya, mengurangi dampak itu aja. Tapi kalau cara kepemimpinan laki-laki dan perempuan itu sangat tergantung pada pribadinya. Ada yang cowok
pemimpin-pimpinan cowok tapi ya ngomongnya banyak kayak cewek, nggak bisa berhenti. Ada yang cewek tapi kayak cowok, stereotipnya cowok gitu maksud saya ya. Jadi itu sangat tergantung pada orangnya dan bagaimana dia dibesarkan mulai kecil sampai besar. Jadi figur keluarga contohnya, figur keluarga, budaya lingkungan. Seperti saya, budaya saya banyak di lingkungan teknik. Bapak saya orang teknik, saya sekolah teknik, kakak saya satu juga orang teknik. Jadi cara kerjanya orang teknik itu ya seperti itu, to the point. Kalau ngomong nggak pakai bulat-bulat, semuanya terstruktur, itu caranya, modelnya. Kalau pendekatan pribadi ya mungkin orang lain merasa bisa beda, tapi ya tergantung case-nya ya toh. Kalau ada yang teman yang dia membutuhkan keibuan, nah dia punya pemimpin ibu seneng gitu, dan bapak kurang seneng ya, tapi ada yang butuh figur kebapaan ya, itu relatif banget gitu ya. Nah kita harus sebagai pemimpin harus tahu menempatkan dirinya. Ya sebetulnya kalau leadership, manajemen, waktu saya lulus, saya kerja di satu perusahaan perkayuan dan bos saya itu menjadi figur saya cara dia memimpin. Itu yang istilahnya, kalau istilah akademisnya orang bilang spiritual leadership. Ya, jadi orang selalu kalau ngomong bincang-bincang itu selalu masuk ke filosofi gitu ya. Jadi orang diajak berbuat baik, orang bekerja yang baik itu diajak masuk ke filosofinya, nggak sekedar berbuat baik supaya gaji naik itu. Kemudian cara ngadepin orang, cara menyelesaikan, saya banyak belajar dari beliau. Dan kebetulan beliaunya itu cukup percaya kepada saya sehingga saya juga belajar. Saya kan lulusan teknik kimia. Nah, saya belajar keuangan pertama juga dari sana. Nah, dia nunjukin laporan keuangan ini begini. Kemudian strategi marketing, saya juga banyak belajar dari beliau. Ada satu sekarang ya mantan bos saya yang kebetulan membernya RKZ. Jadi setelah sekian puluh tahun saya nggak ketemu, saya ketemu di RKZ. Dia banyak membantu saya ketika saya masih baru lulus, masih belum banyak tahu tentang leadership. Saya belajar bagaimana leadership itu, bagaimana istilah saya spiritual leadership. Bukan kita ngajarin spiritual, tapi bagaimana memahami sesuatu itu dengan filosofi gitu. Filosofinya bagaimana itu, untuk menghadapi begini filosofinya apa gitu. Jadi nggak sekedar cost benefit biasa, tapi ada filosofinya. Nah, sebagai perempuan ya kita seharusnya tidak menjadi terkungkung, terpenjara oleh keperempuanan kita, karena perempuan itu hebat sebetulnya. Ya, kalau di dalam dunia medis dikatakan perempuan itu lebih tahan sakitnya. Dan memang kita harus lebih tahan menghadapi segala situasi. Ya, kita harus fokus. Fokus itu penting. Ya, fokus pada impian kita. Tidak gampang terbelokkan. Kadang-kadang perempuan itu antara lain juga gibah ya. Tapi nggak cowok juga yang gibah juga ada gitu ya. Jadi fokus kepada visi, berani berjuang, berani struggling ya, fight, struggle ya, berjuang, memperjuangkan, bertempur untuk mencapai visi itu dan tidak tergoda untuk belok-belok. Mungkin ada yang menarik di sini, di situ, tapi tetap fokus pada tujuan. Jadi kita selalu harus punya satu mimpi. Mimpi itu penting. Pertama taruh mimpi, kemudian berjuang. Dan kita bisa
Jangan terpenjara oleh keperempuanan itu. Karena saya perempuan, saya nggak mau belajar teknik. Karena saya perempuan, saya nggak mau belajar ini. Saya nggak mau kumpul ini. Enggak, tapi kita bisa semua kok. Kita bisa semua hal. Sama dengan laki-laki, nggak ada bedanya. Ya, setiap orang punya garis tangan sendiri-sendiri. Punya panggilan sendiri-sendiri. Nggak perlu lihat dengan orang lain, gitu. Kemudian dengan segala cara, at all cost, untuk menjadi orang lain. Padahal kita sendiri punya talent. Kadang-kadang karena kita konsentrasi lihat orang lain, kita lupa talent kita. Padahal kita punya talent dan kita punya panggilan. Jangan asal niru. Oh enak ya jadi influencer tuh duitnya banyak gitu. Padahal ada talenta lain yang kalau dikembangkan mungkin bunganya lebih banyak, itu bunganya lebih berkembang lebih banyak daripada sekedar menjadi influencer. Jadi taruhlah mimpi sesuai dengan panggilan. Tiap orang tuh punya panggilan sendiri-sendiri. Hidupnya pasti sudah Tuhan mau kamu saya kasih kepintaran di sini, kembangkanlah itu, gitu. Dan kamu akan menjadi ini. Itu pasti ada. Karena itu kita harus kembali kepada setiap orang itu pasti kan Tuhan ciptakan lain-lain, nggak sama itu. Karena memang tujuannya masing-masing lain-lain gitu. Nah, kita akan menjadi bahagia kalau kita sesuai dengan kita ini diciptain. Untuk apa? Kita diciptain jadi elang, jangan maksa jadi ayam gitu. Kalau kita diciptakan jadi ayam, jangan maksa jadi elang. Kita harus sadar, seringkali refleksi, saya ini diciptakan Tuhan untuk jadi apa sih? Untuk apa? Saya punya talenta apa? Itu dikembangkan. Kalau kita hanya lihat yang lain, lihat enaknya toh, nggak mau susah, maka kita nggak bisa menemukan talenta kita. Yang kadang kalau kita kembangkan akan menjadi luar biasa hasilnya. Ya. Kalau ada kejadian apa, jadikan itu penyemangat untuk berjuang. Penyemangat untuk berjuang. Dulu saya minder ketika saya masih kecil. Kalau saya ketemu orang mau ngomong itu bingung, ngomong apa ya? Aku kok apa-apa enggak tahu. Kemudian saya tiba-tiba saya berpikiran, saya harus bisa semua hal. Saya harus belajar. Kemudian saya belajar. Dan saya kalau belajar saya ngotot. Saya sering kali ngasih contoh. Ketika saya belajar IT, saya lulusan ITS. Waktu saya lulus, komputer itu baru datang masuk ITS. Jadi saya nggak pernah sempat belajar. Komputernya masih sak lemari-lemari itu besarnya. Ketika saya belajar IT pertama, saya beli majalah. Sekarang majalahnya mungkin masih ada ya, chip itu loh. Itu saya beli. Saya baca halaman 1 nggak ngerti, 1 hari tak baca lagi, nggak ngerti 2 hari tak baca lagi, sampai 1 majalah itu sampai sebulan lebih baru saya paham. Tapi kemudian saya paham apa itu IT. Kita harus tekun. Saya yakin saya bisa. Kemudian saya belajar. Nah, pertama yakin bisa. Kemudian saya belajar. Dan akhirnya sekarang saya cukup bisa. Mungkin orang kalau nggak dipercaya tanya teman-teman saya yang muda-muda itu heran kalau saya bicara soal IT. Kok saya tahu gitu loh. Sudah tua kok tahu gitu. Baby boomer kan nggak tahu IT biasanya. Nah, kita belajar. Dan akhirnya saya banyak tahu. Saya IT saya tahu, medis saya lumayan tahu, kemudian obat-obat saya juga tahu, alat-alat saya tahu. Yang saya nggak tahu berenang. Ya, saya nggak bisa ngomong diri sendiri ya, itu kan orang lain yang harus ngomong ya. Saya kira ya banyak orang tidak tahu. Kalau sepintas kan saya serius gitu ya, serius. Tapi ya saya selalu bilang tiap orang tuh punya marketnya sendiri-sendiri. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Kalau orang nggak cocok sama saya, udahlah ngapain saya ribut, itu urusan dia gitu. Yang penting tujuan tercapai. Ya, buat saya yang penting tujuan tercapai. Nah, kalau saya nggak disukai, saya bilang ya sudah apa-apa. Tiap orang punya
tapi saya tuh yakin bahwa ada orang yang suka saya juga gitu. Jadi kalau ada yang nggak suka, ngapain pusing gitu, karena kalau disukai semua orang saya malah berbahaya, itu berarti saya nggak beres gitu. Nah, kalau ada yang suka, ada yang suka, it's okay gitu ya. Ya ada orang yang setelah cukup lama bergaul dengan saya baru heran-heran, loh ternyata suster ini ya lucu ya gitu, heran kok ya lucu. Kalau ngomong kok ya ceplos-ceplos ya orang mungkin takut, tapi kalau saya ngomong kan nggak pakai ketawanya kan mahal ya loh. Kalau saya melucu itu kadang-kadang orang nggak ngerti itu melucu apa gimana gitu, padahal saya ngomong serius, padahal saya bikin prank gitu. Kalau orang kenal saya lama baru dia tahu gitu bahwa saya juga bisa guyon dengan istilahnya garingan ya, garingan nggak pakai kuah kalau guyon. Nah, jadi ya banyak orang nggak kenal, karena kenal dari satu sisi. Orang bisa menganggap saya bisa semua. Malah ada yang ngomong, suster nih karena nggak pernah jadi orang bodoh, nggak tahu rasanya nggak bisa. Aku nih loh nggak bisa. Saya bilang, aku tuh pernah jadi orang bodoh ketika saya belajar IT. Pertama saya jadi orang bodoh, saya membaca nggak ngerti, saya baca lagi sampai elek. Nah, saya belanja buku itu banyak, karena saya cari tahu. Saya selalu bilang, selama tidak idiot kamu bisa, karena ini ilmu tangible. Kalau saya disuruh belajar yang tangible saya bisa, tapi kalau saya disuruh jadi paranormal saya nggak bisa, saya bilang gitu. Ya kalau pemimpinan itu yang pertama tadi selalu saya lead by example, itu beri contoh yang baik ya, nggak bisa dengan omong-omong aja, lead by example. Kemudian pegang yang prinsip dan positive thinking. Positive thinking itu penting ya, lead by example, positive thinking ya, toh positive thinking itu dalam hal pegang yang prinsip gitu loh. Kalau nggak prinsip itu nggak usah lah terlalu dipermasalahkan gitu ya. Kemudian belajar terus, perluas wawasan pengetahuan, itu penting itu. Klik womanbridge.com for your daily inspiration.